diperumpamakan bahwa akadiyat itu, kenyataan akadiyat itu sebagai hono coroko. Karena terjadinya sesuatu itu pertama sekali adalah, yaitu kalau orang Jawa menyebutnya datan kena kinoyo ngopo, sesuatu yang tidak bisa disebut, sesuatu yang tidak bisa digambarkan seperti apa, atau laisa kami selihisaion, tidak serupa dengan apapun. Maka kemudian digambarkan di sini masuk kepada alam akadiyat. Akadiyat itu alam kesatuan, alam yang masih di situ tidak ada dua, yang ada hanya satu saja, yang ada hanya hono saja, tidak ada yang lain, gitu loh. Tapi kemudian sesuatu yang tersembunyi tadi, sesuatu yang dia itu datan kena kinaya ngopo, nyekel tanpa tangan, melaku tanpa sikil, nyawang tanpa meripat, ngrungokke tanpa kuping, mikir tanpa akal. Itu kemudian, guna aku nek dewi terus bagaimana? Dia mufrad, dia sendiri, terus mau apa gitu loh. Maka dia kemudian menciptakan sesuatu. Karena aku ingin dikenal oleh sesuatu yang lain. Nah, maka kangzun atau sesuatu yang rahasia, harta yang tersembunyi, dia sebutkan sebagai misalnya itu. Maka kemudian menciptakan sesuatu sebagai temannya, yaitu apa? Makhluk. Jadi sesuatu yang dia sendiri itu tadi disebut kholik, kemudian dia mencipta sesuatu sebagai disebut dengan makhluk. Nah, makhluk itu sesuatu yang tercipta, sesuatu yang lebih nyata, tetapi nyata dalam pengertiannya tetap harus terkoneksi dengan yang maha nyata, yaitu kenyataan abadi. Nah, itu disebut dengan akadiyat. Itu diibaratkan dengan ponang hono coroko, karena hono itu kenyataan, caroko itu dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Kawi maknanya adalah utusan. Ho adalah hidup, no adalah cahaya, co cipta, ro rasa, ko karso. Artinya apa? Dalam sebuah aksara ini saja sudah menggambarkan betapa di situ menggambarkan tentang penciptaan dari segala sesuatu. Kalau hono itu dibayangkan sebagai cahaya, maka caroko ini sebagai ayang-ayangnya. Maka para wali agar bisa konsep ini terpahami secara langsung menciptakan namanya wayang. Di dalam wayang itu ada kelir namanya. Kelir itu ada dunia, kemudian menciptakan namanya blencong itu cahaya, kemudian menciptakan namanya kayon atau hayu atau hidup. Maka yang pertama kali digelar oleh wayang dalam sebuah wayang, oleh misalnya oleh Eyang Sunan Kalijaga yang terkenal dengan Eyang Kondo Buwono itu, menciptakanlah yang namanya kayon atau gunungan. Kayon itu sendiri bermakna hidup. Maka yang pertama kali tercipta itu hidup. Artinya apa? Hidup itu tidak lain ya yang datan kena kinaya ngopo tadi, yang tersembunyi. Tapi karena dia ingin dikenal lalu menampakkan diri dalam bentuk hidup. Begitu menjadi sebuah hidup atau kayon, atau maknanya hidup itu tidak lain ya dia. Tapi dia yang sudah menampakkan diri, dia yang sudah dohir. Sehingga orang kok bisa hidup, berarti dia ditempati oleh yang maha hidup. Maka ada perkataan al insanu siri wa ana siruhu. Manusia itu rahasia, dan rahasia itu adalah aku. Artinya apa? Di dalam diri manusia itu ada hidup, dan hidup itu tidak lain adalah dia. Sehingga apa? Bagi manusia Jawa, antara Tuhan dengan manusia itu tidak jauh. Dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat nadi. Nah, makanya apa? Wa idza sa'alaka ibadi ini Pak Ani qarib. Katakan kalau ada yang bertanya tentang aku, wahai hambaku, aku ini sangat dekat. Nah, tidak hanya dekat, karena dadi siji nyawiji. Itu yang menjadi konsepnya manunggaling kawula Gusti di dalam ajaran orang Jawa. Nah, kemudian dene Kang Datasawala ini di tahap larik yang kedua, 5 larikan yang kedua. Dene Kang Datasawala kagentianing Kang Pinuji. Artinya ini sudah konteksnya lebih nyata lagi. Itu. Jadi semua aksara-aksara ini bentuknya adalah sebuah pujian-pujian. Nah, di yang level yang kedua ini disebut dengan, kalau tadi yang pertama akadiyat, maka yang kedua adalah wahdat. Wahdat itu sesuatu yang sudah lebih nyata lagi dibandingkan dengan hidup gitu loh. Nah, maka di situ diterangkan wahdat jati kang rinasan. Ini yang diperbincangkan di level yang kedua di Datasawala itu, mengibaratkan tentang wahdat jati atau kesatuan. Kesatuan tetapi sudah dalam bentuk yang lebih real, lebih nyata dibandingkan dengan yang tadi tersembunyi. Jadi ada alam yang datan kena kinaya ngopo, kemudian menjadi akadiyat,
kemudian menjadi wahdat. Apa itu wahdat? Ponang, kemudian ponang podo joyonya angyekteni. Nanti kalau sudah masuk ke podo joyonya lebih yakti lagi, lebih nyata lagi. Nah, semakin ke bawah semakin yakti, semakin nyata, Kang tuduh lan kang tinuduh. Artinya apa? Sebetulnya siapa dia itu akan semakin hubungannya akan lebih kentara lagi, lebih konkret lagi. Sami santosani pun, maka disebut mogo bodongo. Ini sebab apa? Podo joyo. Podo itu sama, joyo itu artinya menang. Maka fastabikul khairat, sama-sama menangnya. Apa itu? Ya antara Hono dengan Caraka. Itu tidak lain ya sebetulnya sama saja gitu loh. Hanya bedanya apa? Dia kenyataan sejati, yang satunya kenyataan yang semu atau kenyataan ayang-ayang, sehingga sebetulnya gambarnya sama karena dia gambar dari yang sejati itu. Dene kang moga bodhonga wis kanyatan jati ning sir. Nah, kalau terkait moga bodhonga itu badang atau wadat atau badan, raga. Moga itu artinya dibawa ke tempat pogo atau dibawa ke tempat yang lebih atas. Artinya apa? Badang yang kemudian dinaikkan derajatnya menjadi